Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Novitasari sebagai host pada kali ini, yaitu bincang-bincang santai bersama CEO Sadina Land, yaitu sosok yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi untuk kita semua. Yuk kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri Bapak, namanya Bapak, dan sebagai siapa sebenarnya di PT Sadina Land ini? Oke, terima kasih Mbak Andi. Mbak Andi ya. Saya Dodi Indra Putra dari Sadina Land. Saya sebagai CEO dan co-founder dari Sadina Land. Oh iya, kali ini Pak kita bincang-bincang santai saja Pak. Oke. Ya. Saya Jadi saya serius. mau benar-benar mengangkat dari akar sampai buahnya ini bisa berdiri sebuah perusahaan yang bernama PT Sadina Land ini. Jadi saya dan teman-teman semua ingin tahu kapan berdirinya PT Sadina Land ini. Dan yang pertama kali berdiri itu di tahun berapa, bisa dijelaskan? Oke. Sadina Land sendiri itu berdiri dari tahun 2013 ya. Sebenarnya 2013-2014 itu kita udah mulai berbisnis di properti. Untuk pada saat itu di tahun 2013 sampai 2014 itu memang properti untuk khususnya Balikpapan tuh lagi booming banget ya. Di saat itu memang lagi naik trennya itu lagi naik, dan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang terjun beralih ke properti. Ada beberapa perusahaan yang tadinya dari travel atau perusahaan-perusahaan pertambangan itu beralih ke berbisnis ke properti di Balikpapan. Nah, dari itu kita saya sendiri ya waktu itu diajak oleh teman, ada seseorang CEO juga dari Jakarta. Kebetulan memang beliau itu bergerak di bidang, awalnya usaha dia itu bergerak di bidang pendidikan. Jadi dia hijrah ke Balikpapan, dia pindah ke Balikpapan itu memang khusus untuk berbisnis properti. Tadinya bukan properti. Nah, beliau itu kebetulan saya di saat itu masih berbisnis gadget ya. Berbisnis gadget tuh ada beberapa, waktu itu masih lagi booming BlackBerry. Iya. Terus ada gadget-gadget ya, Android ya pada zamannya itu. Ya. Jadi pada saat saya menjadi distributor gadget itu ada ya tadi yang teman saya itu yang dari Jakarta itu datang ke Balikpapan, terus dia telepon saya untuk pesen gadget itu untuk giveaway, dan untuk hadiah buat pembeli gitu, pembeli properti. Nah, kebetulan beliau udah pesan ada beberapa gitu, pesan beberapa gadget gitu. Akhirnya saya diajak main ke kantornya. Nah, pas pada saat di situ beliau tuh cerita tentang kepemilikan tanah waktu itu susah sekali di Balikpapan. Terus saya kebetulan saya ada saudara yang memang om saya waktu itu memang dia salah satu broker tanah di Balikpapan. Saya kenalkan dengan beliau, alhamdulillah dapat proyek pertama itu. Proyek pertama kebetulan ada perusahaan yang properti juga lagi mandek dihidupin. Nah, kebetulan waktu itu saya tertarik untuk mempelajarinya Pak ya. Iya, betul. Memulai properti itu. Jadi saya melihat cara mereka untuk memulai properti tersebut, gimana step by stepnya gitu. Akhirnya saya diajak gabung. Nah, qadarulahnya dalam 2 bulan itu nggak lancar dan dia harus pergi dari Balikpapan, nggak jadi membuka properti di Balikpapan. Proyek yang beliau udah jalankan itu saya terusin. Oh, berawal dari silaturahmi tadi. Dari silaturahmi tadi. Ketemu sama teman lama, akhirnya Bapak berpikiran panjang ke depannya. Akhirnya
saya pribadi terjun langsung ke situ untuk meneruskan pekerjaan itu. Alhamdulillah qadarulahnya waktu itu masih konvensional ya Mbak ya, kita masih pakai bank BTN waktu itu. Belum syariah berarti, belum syariah. Belum syariah, tapi di hati saya sudah agak kurang seret gitu, karena pada saat itu saya juga udah mulai belajar untuk mendalami agama gitu. Nah, alhamdulillah sejak saat itu tren itu tetap naik, saya meneruskan untuk sekaligus jadi kontraktor gitu. Nah, akhirnya ada problem lah di properti tersebut. Memang ternyata setelah berjalannya itu setahun itu memang ada problem di situ. Dan ini emang sudah jalannya Allah ya. Iya, jalan qadarullah. Saya harus kamu ini harus hijrah. Hijrah gitu. ya. Iya. Saya pelajari banget itu di konvensional di situ yang lumayan. Alhamdulillah udah cukup menjadikan ilmu yang baru buat saya dan untuk mengembangkan di properti syariah. Masya gitu. Allah. Jadi akhirnya waktu itu saya mencari lahan. Kebetulan Itu pertama kalinya memulai itu. bisnis Jadi ini. dari yang konvensional tadi kita gerakin, akhirnya hidup, terus kita tinggalin untuk membuka properti sendiri yang syari gitu. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa orang. Waktu itu saya ingat sekali ada orang yang memang pada saat itu tuh dia juga menawarkan tanahnya untuk dijual ke saya. Begitu saya lihat ternyata tanahnya bagus banget. Nah, saat itu juga saya nggak punya uang untuk ngebeli. Akhirnya saya mikir gimana caranya supaya saya bisa buka properti itu, karena saya harus ngebeli ini ya. Akhirnya saya tawarkan orang tersebut, untuk menjadi partner. Begitu kita Berarti tawarkan. ini pertama kali marketing, Pertama Pak, kali, ya. iya. Dan itu saya- Bapak CEO-nya, Bapak juga sebagai marketingnya, dan Bapak yang langsung terjun seperti Iya, itu. benar banget. Jadi one man show. biasa. Kalau di dalam ilmu bisnis itu one man show. Jadi ada CEO yang one man show itu ya saya dulu. Masya Allah. Pertama kali. Jadi semua, saya juga marketing, saya juga yang administrasi, saya juga yang jadi logistik juga pada saat untuk pembangunan. Sampai-sampai saya ngebantuin tukang pada saat itu. Jadi ngebantuin tukang untuk tukang tersebut biar lancar pekerjaannya. Jadi sambil saya belajar. Gitu. Sambil terus belajar, alhamdulillahnya berjalan. Betul. Ya, begitulah Alhamdulillah, ternyata sampai sekarang. Allah itu bersama prasangka hambanya ya. Iya, tergantung. Bapak memulai dengan bisnis yang kecil-kecilan tadi jual BlackBerry, kemudian diberikan amanah lagi yang lebih tinggi derajatnya, yaitu sebuah betul. perusahaan yang sekarang alhamdulillah berkembang pesat ya Bapak. Iya, Nah, alhamdulillah. salah satu tujuan Bapak untuk membangun PT Sadina Land ini apa sebenarnya Bapak di balik ini? Ya. Nah, itu jadi pada saat saya membangun properti itu, saya ingat saya dulu punya doa yang saya minta sama Allah itu saya minta rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, saya ingat waktu itu waktu saya kerja kan biasanya saya cuma dapat gaji ya. Yeah. Yang bermanfaat buat orang tuh ya paling saya mau bantu teman-teman saya sekitar. Yang penting kerja, dapat gaji, sudah tidur, udah pulang tidur. Udah. Ya, itu aja pikirannya. Dan alhamdulillah, Memperhatikan umat. ya mungkin dari doa itu saya minta sama Allah. Nah, diberikanlah amanah ya. untuk ke properti ini. Jadi alhamdulillah dalam 1 tahun tadinya kita itu cuman punya 3 unit dan itu pun kerjasama dengan orang lain. Akhirnya alhamdulillah setelah itu saya ingat 7 tahun yang lalu itu saya pernah punya tanah itu kita nggak tahu tiba-tiba tanah itu saya mikirnya udah nggak ada gitu loh. Tanah itu udah 7 tahun yang lalu kan kita beli. Akhirnya kita mikir mau bikin properti yang lebih besar lagi, yang jumlahnya berarti puluhan. punya mimpi yang lebih lagi dari yang pertama ini. Betul, Iya. betul sekali Mbak Andi. Jadi kita pingin punya Harus ada perubahan Bapak ada ya. perubahan. Nah, Harus saya ada ingat. perubahan untuk umat gitu. Betul. Iya. Nah, saya ingat akhirnya 7 tahun yang lalu itu saya beli tanah itu kayaknya saya bisa deh buat yang lebih besar lagi. Saya hubungilah orang tersebut yang menjual ke saya. Alhamdulillah waktu saya hubungi ternyata memang tanah itu masih ada.
Dan tanah itu ternyata dulunya hutan, udah jadi perumahan sekitar, daerah sekitar tuh udah rame, Wow. udah perumahan dan ya itu ya qadarullah ya. Dan itu sudah qadarullah Allah Iya, gitu, Allah memberi mudahin jalan, gitu. iya, memberi jalan ke sini. Benar. Kamu harus berusaha dulu, jatuh bangun, baru kemudian Allah memberikan jalan ke arahnya ke sini. Seperti itu, Betul. Masya Dan Allah. akhirnya alhamdulillah itu Nabawi 1, ingat saya. Nabawi 1 itu memang dititipin sama Allah itu waktu itu saya punya tanah yang 7 tahun yang lalu saya nggak pernah urusin, alhamdulillah ternyata udah jadi suratnya, terus saya urusin, terus saya jadikan properti syariah pertama. Masya Allah, itu namanya Nabawi 1 Pak ya? Ya, klaster Nabawi 1 Sepinggan Hills. Oh, di daerah Sepinggan Hills. Ya, Iya, daerah Sepinggan. Jadi namanya Sepinggan Hills. Sepinggan Hills ya. Dan qadarullah setelah itu kita dapat amanah lagi di klaster Nabawi 2 dan 3 waktu itu sekaligus 2 dan yang alhamdulillahnya lagi itu jumlahnya luas banget. Yang Nabawi 2, klaster Nabawi 2 itu di klaster Villa Nabawi 2 itu di Karyangau. Itu 7 hektar kita dapat dan memang itu lahan yang udah pernah dikelola, kita kelola lagi. Terus klaster Nabawi 3 itu ada di Sepingan juga, tapi kita bikin kapling waktu itu. Nah, sampailah berkembang Nabawi 4 yang wisata kebun ternak, klaster Nabawi 4 kita bikin, waktu itu ada ide dari teman-teman untuk bikin kebun produktif. Akhirnya bikinlah lagi. Berarti di klaster setiap Nabawi 4. klaster ini berbeda-beda ya Bapak? Betul, Di sini beda ada segmen. peternakan, di sini ada Betul. bisnis apa. Jadi setiap klaster itu ada unit yang sudah Berbeda. disediakan memang dari Betul. Bapak gitu. Setiap unit itu memang ada segmennya. Oh, Masya Jadi kayak Allah. misalnya klaster Nabawi 2 itu, Villa Nabawi 2 itu daerahnya memang jauh dari pemukiman ya, jauh dari perkotaan di daerah Karyangau. Itu kita bikinnya memang konsep villa. Jadi memang namanya klaster Villa Nabawi waktu itu. Klaster villa. Klaster Villa Nabawi dan memang ada turismenya di situ. Ada mangrove centernya yang nanti bisa jadi tourism di situ, tempat wisata. Nah, itu di situ. Iya, kita karena bangun. mangrove itu salah satu wisata Balikpapan yang Betul. saat ini dikenal oleh masyarakat kan Pak ya? Betul, Iya. itu yang menginisiasi Untuk sebagai kita. kelas meeting, anak-anak sekolah maupun wisata-wisata yang lain kan kadang Ya. ke sana Pak ya. Berarti dekat dari situ Pak ya? Dekat. Dekat Jadi sekali memang ya, wisatanya. area itu kita bangun untuk villa dan memang untuk tourism. Jadi untuk tempat wisata juga sebenarnya. Akhirnya ya terinisiasi lagi Nabawi 2, kita nggak punya kapal. Nabawi 3 itu klaster Nabawi 3 residence itu untuk kaplingan. Nah, setelah bertahun-tahun nih Pak, bagaimana sekarang perkembangannya hingga saya dengar ini sudah mau membuat klaster di Nabawi 8 ya Bapak? Iya. Masya Allah, begitu Islamic Township. berkembang pesat ya. Dari Ya. 1 sampai sekarang di tahun 2022, tadi di tahun 2013 ya? Iya. Oh, tadi di tahun 2013 sampai sekarang 2014 itu masih masa-masa transisi itu. Oh. Jadi 2013 itu masa belajar. Benar, 2013 benar, 2014 itu masa belajar sampai fix kita membuat properti syariah, kita bangun dengan perusahaan yang kita fix memang buat bikin properti syariah itu di tahun 2015. Di 2015 itu sudah luar biasa. secara Masya Allah, benar-benar di sini. Kalau orang-orang lihat nih, Bapak bukan sebagai CEO di sini, karena ya. jarang-jarang CEO itu biasanya ya orang-orang yang mungkin pikiran saya ya, pertama kali datang ke PT Sadina Land ini melihat CEO-nya, saya pikir Bapak karyawan. Santai banget ya? Karena santai dan juga masih muda, Masya Allah, benar-benar CEO, seorang yang inspiring banget buat teman-teman semuanya. Jadi memang gini sih, waktu itu saya karena pernah sebelumnya ya kerja di perusahaan asing. Jadi perusahaan saya tuh pernah bekerja di perusahaan Berarti sudah multinasional. pernah ada Ya. pengalaman Bapak ya, Betul, sebelum membangun. Jadi saya bekerja di perusahaan multinasional itu yang menjadi pengalaman saya untuk bagaimana cara Masya memimpin Allah. perusahaan dengan brand image yang berbeda gitu, tidak pakai jas dengan yang mungkin terlalu Santai formal gitu, ya gitu. Pak, ya. Karena gini, sebenarnya Sadina Land ini sendiri pinginnya
sesuai dengan tagline kita ya, dengan syariah sukses bersama umat. Kita pingin semua orang yang ada di Sadina Land ini bersama-sama. Ya, bersama-sama yuk. Kita Bukan bersama-sama. saya bosnya, kamu anak buah. Tidak seperti Ya, itu nggak ya seperti itu. gambarannya. Jadi kita pingin ya memang menghidupkan suasana yang kekeluargaan banget gitu loh. Kekeluargaan banget dan teamwork. Yang paling penting itu teamwork. Karena dalam satu perusahaan kalau tidak ada teamwork yang hebat atau super timnya, maka perusahaan itu akan tidak berkembang. Bahkan cenderung lebih merosot dan kolaps. Masya Allah. Biasanya seperti itu. Memang tergantung dari timnya. Ini Makanya sebuah pembelajaran nih buat kita, ya, Pak. betul banget. Dan itu saya belajar dari perusahaan asing tersebut yang memang dia multinasional ya. Dan mulai dari OB ya sampai vice president sampai presiden divisionnya itu dia semuanya mencerminkan kekeluargaan gitu loh. Jadi tidak ada gap antara direktur, pimpinan itu sampai ke bawah itu tidak ada gaps dalam konteks Disamakan komunikasi ya, semua. dalam konteks komunikasi. Tapi kalau secara profesional memang mereka tetap mengedepankan profesional dan itu kita juga lakukan itu. Gitu, Jadi profesionalisme. bekerja maksimal, santai, tapi produktif, Pak Ya, fun Iya. dan produktif. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Nah, setelah beberapa konsep itu berjalan, Pak, bagaimana dengan perkembangan PT Sadina itu sendiri sampai saat ini? Iya. Ya memang alhamdulillahnya gini. Jadi 2015 itu kita setelah berdiri Nabawi 1 ya, klaster Nabawi 1, lanjut beberapa bulan kemudian itu diamanahin klaster Nabawi 2 dan klaster Nabawi 3. Nah, itu kita mulai berkembang lagi sampai di 2017 itu 17, memang iya. sempat karena di tahun 2017 itu kan lagi agak down ya. Properti agak down waktu itu, tapi kita tetap eksis. Alhamdulillahnya memang Allah masih memberikan amanahnya. Masih terus mengayuh, layaknya itu sepeda, Bapak ya? Iya, masih terus mengayuh. Tidak Kita terus berhenti, mengayuh. tidak Iya. berhenti. Nah, kita terus mengayuh, alhamdulillah kita melewati ujian itu. Memang pada saat itu memang 2015, 17 itu 16, 17 sampai 18 itu memang kondisi properti lagi down karena pada saat itu tuh kebetulan juga lagi krisis ya waktu itu. Pertambangan itu turun, perminyakan juga turun, banyak pemecatan di mana-mana. Dan memang akhirnya juga turun juga untuk di properti. Nah, qadarullah alhamdulillah karena kita bersistem dengan sistem syariah ini itu justru trafficnya tadinya begini nih ya. Yang Allah yang menolong naik ya, biasa Langsung naik gitu. Pertolongan dari langit ini, Pak ya. Benar, trafficnya tuh naik gini ya. Terus tiba-tiba tuh yang lain anjlok semua turun. Tapi di properti syariah waktu itu kita itu tuh sampai sebatas ini aja, paling nggak stabil aja. Kalau turun tuh turun dikit aja. Nah, dari situlah kita mencoba mengembangkan lagi. Dapatlah Klaster Nabawi 4. Klaster Nabawi 4 tuh wisata kebun tenang. Karena kita waktu itu mikir untuk investasi apa sih? Perkebunan kayaknya deh ya. Perkebunan dan peternakan. Karena tadi peternakan baru mau dibuat juga. Iya. Itu iya. perkebunan peternakan tuh yang di Nabawi 4. Nabawi 4 ini, Pak. Iya, kita buatlah itu klaster Nabawi 4 untuk perkebunan peternakan. Kita jual kebun dan ternaknya. Jadi ada Laku. usaha bisnis juga di Iya, balik ada itu core bisnis. juga. Nah, di Iya. saat itu malah kenapa jadi naik 2019 itu Pak Jokowi mengumumkan tentang IKN. Nah, disitulah up. Mulai naik kan. Habis itu, setelah itu kita karena memang core bisnisnya itu di perumahan ya, balik lagi kita buka lagi klaster baru. Nah, kebetulan juga di saat itu tuh ada perumahan FLPP. FLPP itu perumahan kalau orang-orang bilang Jokowi ya, perumahan Jokowi perumahan gitu. Jokowi. Namanya FLPP, Iya, perumahan oke. Jokowi. Memang Kalau dulu namanya bukan perumahan Jokowi, Pak ya. Sebenarnya FLPP bukan perumahan Jokowi. Karena saya FLPP. juga baru mendengar ini baru-baru aja sih Baru-baru aja. diberi nama perumahan Jokowi. Karena gini, itu dulu perumahan Jokowi itu programnya Pak Jokowi memang ya. Programnya Pak Jokowi namanya perumahan FLPP. FLPP itu akhirnya kita mikir, teman-teman tuh banyak target market itu yang di perumahan FLPP. Akhirnya kita karena kita nggak pakai bank ya, kita pingin
bantu untuk program itu gitu loh. Iya. Bantu program itu tapi dengan syariah gitu. Dengan konsep syariah murni yang tanpa mempergunakan bank gitu. Akhirnya ya kita bikin lah sekelas itu. Sekelas itu yang lokasinya lebih strategis, alhamdulillah berjalan dan peminatnya banyak banget. Waktu kita launching pertama kali itu di klaster Nabawi 5 dan 6, Batakan Hills dan Batu Ampar Hills. Sekaligus kita launching 2 karena di tempat yang berbeda ya, Itu segmen pertama berbeda. kali launching Pak ya? Pertama kali launching Pertama ya. Yang kalinya, Nabawi sebelumnya itu belum launching. Oh ya. Belum pernah launching. Baru Itu kali ini. baru kali ini. Dan membooming ternyata. Dan alhamdulillah ya. Masya Allah. Itu pertama kali kita buat launching besar itu klaster Nabawi 5 dan klaster Nabawi 6. Itu luar biasa sekali. Perkembangannya juga semakin pesat Pak ya. Iya, Semakin perkembangannya, naik. peminatnya, pembelinya itu langsung sold out untuk unit termurahnya itu langsung sold out pada saat kita melakukan penjualan di klaster Nabawi 5 dan 6. Nah itu Masya Allah, alhamdulillah kita kembangin lagi di kelas elitnya. Setahun kemudian kita buatlah perumahan elit. Yang kelas elitnya itu di klaster Nabawi 7 atau Green City. Oh, itu semakin elit Pak ya. Yang ada tingkat 2. Iya, Pak ya. perumahannya memang Sampai kelas tingkat yang 5 ini ada Pak ya? Sampai tingkat 7? Itu apartemen itu. Belum, ya apartemen. Iya baik. Nah berarti tadi ada sistem marketing Pak ya? Iya. Nah yang saya ingin tanyakan nih Pak, bagaimana sistem marketing dalam perusahaan PT Sadinland itu sendiri? Nah, sistem marketing sendiri yang kita terapkan itu ya sistem selling on the stage ya. Jadi selling on the stage itu kita mengumpulkan banyak orang gitu. Mengumpulkan banyak orang dalam satu acara. Kita mengedukasi. Di situ juga ada dakwahnya. Memberikan pengarahan-pengarahannya. Betul, betul sekali kita melakukan pengarahan dan kita di sesi terakhir itu kita melakukan selling on the set atau penjualan secara penawaran penjualan Secara tidak langsung. global, Oh, gitu. secara menyeluruh gitu. Jadi semuanya kita ajak, mau nggak ngambil di sini program seperti ini yang kita sebutkan tadi sebelumnya tuh pas pada saat acara. Dari seminar-seminar itu Pak ya? Iya, betul. Dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa tuh, luar biasa banget, Mbak. Dan banyak freelance, itu termasuk jadi freelance ya Iya, mereka? Pak? dan bahkan dari konsumen sendiri ya, atau dari nasabahnya sendiri itu mereka jadi konsumen akhirnya. Mereka jadi orang yang membantu menawarkan produk kita. Nah itu sangat luar biasa sekali dan memang ya menjadi salah satu ini ya teknis marketing yang qadarullahnya kita nggak sangka-sangka banyak yang membantu gitu loh. Sampai saat ini juga alhamdulillah saya lihat karyawannya makin banyak ya Pak ya? Iya. Dari lantai 1, 2, 3 Ya, itu alhamdulillah. dari Dulu masih rumahan, Mbak. Dan sekarang ada tim media. Iya, tim medianya Itu juga. ada tambahan Pak ya? Iya. Jadi dulu itu kita malah kantornya cuma di rumah saya. Jadi kantor itu pertama kali Sadinalen itu ada di rumah saya. Dan itu benar-benar dari nol. Iya, betul-betul dari nol. Kantor itu emang di rumah saya dan ada kebetulan saya punya garasi di bawah ya, di atasnya itu ada ruangan kosong gitu. Nah itu saya manfaatkan Itu untuk seperti pepatah saya juga Pak. Saya itu di rumah kadang rumahku kantorku. Jadi di rumah itu bisa dijadikan sebuah kantor dan inspirasinya seperti sekarang Pak ya. ya Ya Allah. itu makanya luar biasa lah. Kalau mau lihat di kenangan-kenangan yang masa lalu ya, di masa lalu itu kita memang Banyak benar-benar, perjuangan ya, jatuh bangunnya Bapak. jatuh bangunnya luar biasa dan juga memang Dan menjadi sekarang sosok Dodi Indra ya, Putra ini benar-benar yang dikenal masyarakat. Begitu foto dengan Bapak ini kadang ada yang tanya, ini siapa? Saya seperti kenal. Oh berarti sudah mulai banyak yang mengenal itu. Salah kalau satu saya sih CEO. malah pinginnya nggak dikenal Mbak, Oh, Mbak gitu. Andi. Saya pinginnya Terkenal di langit. iya. Iya. lebih- Terkenal di langit. tapi Siapapun tidak orang pasti terkenal di ingin bumi. dikenal di langit lah, karena Iya, Masya Allah. apa yang kita lakukan di urusan dunia ini, Yang penting tujuan berguna untuk utama, umat. tujuan akhirnya pasti memang kita ingin mengumpulkan pundi-pundi pahala atau pundi-pundi
bekal untuk nanti kita menuju jannahnya Allah. Iya, Masya Allah. Nah itu salah satu sebenarnya yang menginisiasi Sadina Land atau visi misi Sadina Land terbentuk dan mengembangkan bisnis menjadi lebih besar lagi ya karena faktor itu gitu. Nah sampai saat ini Bapak mengapa PT Sadina Land ini membangun salah satu properti ini di Balikpapan? Ada apa dengan kota Balikpapan sebenarnya Bapak? Sebenarnya sih kalau Balikpapan ini karena memang saya lahirnya di Balikpapan ya. Iya. Saya lahir di Balikpapan dan saya lebih familiar dengan kulturnya Balikpapan. Kebetulan juga kalau untuk memiliki tanah itu kan sangat rawan ya, apalagi kalau kita nggak tahu daerah tersebut gitu. Biasanya banyak tumpang tindih apa segala macam. Nah kebetulan karena saya pun juga punya pengalaman di situ dan skill di situ dan lebih paham tentang cara membeli lahan atau mengakuisisi lahan di Balikpapan karena berbeda sekali dengan sangat kota hafal ya. dengan lokasi-lokasinya Pak ya. Betul, dibanding kota lain. Dan kebetulan juga saya juga lebih memahami tentang target market Balikpapan. Jadi kita startupnya itu memang di Balikpapan dulu. Tapi kita sudah memulai untuk ekspansi di luar kota. Ada beberapa lahan yang sudah kita berarti sudah mulai survei, ini, ya. Mulai survei. Kita ya? sudah survei, cuman lagi-lagi dalam masa pandemi ini kan kita masih pasti ada batasan. menimbang-nimbang ya. Betul. Kita menimbang. Nah, untuk klaster proyeknya yang terbaik ini dari PT Sadina Land itu Pak, yang sedang berjalan saat ini itu apa? Klaster terbaik ya. Iya, Untuk yang klaster terbaik itu kita ada The Ummah Project. The Ummah Project atau klaster Nabawi 8. The Ummah Project itu sendiri kita inisiasi untuk menjadikan kawasan Islami terbaik khususnya di Balikpapan. Mudah-mudahan bisa jadi skala nasional Amin, di Indonesia. Itu menjadi ikonnya Balikpapan. Kita ingin The Ummah Project ini memang peruntukannya kebutuhan umat, terutama dari sisi hunian atau kepemilikan properti. Itu The Ummah Project ini memang kita untuk rumahnya sendiri pun juga kelas bawah lah ya. Kelas bawah ya memang sesuai dengan visi misi di awal tuh cita-cita kita pengen bikin perumahan yang semua kalangan itu bisa. Dari tukang ojek, tukang kebun, terus pegawai yang mungkin masih UMR ya. Masih UMR itu semuanya bisa punya rumah karena beberapa kendala itu adalah mereka nggak bisa punya rumah karena dari segi salary sendiri ya penghasilan itu tidak mumpuni gitu. Nah kita pingin lah lakukan itu dan akhirnya kita buatlah The Ummah Project ini dengan cicilan seperti mencicil motor. Kenapa seperti mencicil motor? Karena kita yakin siapapun insya Allah bisa mencicil motor lah. Siapapun itu Pak ya. Iya, bisa makanya kita bikin rumah sama seperti ini. Iya. Nah, salah satu perbedaan dari ini kan Pak ya sistemnya adalah tanpa riba dibanding dengan yang lainnya itu seperti apa? Perbedaan mengapa kita harus memilih perumahan yang anti riba dan sebagainya? Kenapa yang ya udah sama aja kok riba dengan ini? Mungkin menurut Bapak seperti apa? Ya sebenarnya beda banget. Jadi memang ada juga yang menjudgment properti syariah tanpa riba tapi masih mempergunakan bank. Nah kalau kita yang tidak mempergunakan bank, kenapa? Masih banyak tingkat resikonya sebenarnya kalau di bank tuh masih karena tidak cukup hanya riba aja, tidak boleh goror kalau dalam hukum syar'i itu kan tidak boleh goror, tidak boleh zalim. Jadi sama dengan akad-akad batil itu tidak boleh yang akad-akad yang nggak jelas gitu. Yang tadinya ya oke nggak ada ribanya, tapi begitu pada saat kita kepemilikan banyak akad-akad yang isinya itu merugikan gitu lah, merugikan si pembeli. Gitu. Jadi dari situlah kita berinisiasi untuk membuat properti syariah yang benar-benar syar'i gitu lah, yang sesuai dengan tuntunan. Jadi kita benar-benar membangun rumah di dunia dan juga kita menanam pahala untuk akhirat gitu Pak ya. Iya, betul. Tidak hanya mengiming-imingkan perumahan yang luar biasa mewah seperti itu, kemudian di akhirat kita
abaikan seperti itu ya Pak. Betul sekali Mbak Andi. Iya. Jadi ya mudah-mudahan dari properti syariah yang kita buat ini banyak membantu masyarakat, terutama buat masyarakat kalangan bawah lah. Mungkin buat teman-teman semuanya yang ingin tahu lebih lanjut, PT Sadina Land ini ada di jalan mana Pak ya? Jalan Sarifudin Yos, Ruko Sadina Land Group, itu ada di samping Pengadilan Militer, sebelah Hotel Royal Suite, dekat Bandara Spring. Ini buka setiap hari atau ada waktu liburnya dari jam berapa? Kita libur itu cuma hari Jumat ya. Di hari Jumat. Di hari yang lain full day kecuali hari Minggu. Hari Minggu itu kita setengah hari karena siangnya itu juga ada kegiatan lain. Ya, oh, ini sport kegiatan gitu. lainnya PT Sadina Land juga Pak ya? Enggak, itu di luar ekskulnya. Iya, layaknya sekolah ini ekskul ya. Betul. Iya. Betul. Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya, untuk terakhir ini Pak, apa visi dan misi dari PT Sadina Land ini sebenarnya? Visi dan misinya adalah membangun ekonomi umat, jadi membangun memberikan kontribusi terhadap kebutuhan-kebutuhan umat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama dalam sisi kebetulan kita di properti ya, dalam sisi kepemilikan rumah, karena makin banyak orang yang sekarang ini melakukan riba itu atau melakukan dosa-dosa dengan sengaja ya, dengan sengaja sudah karena tahu kebutuhan mendesak ya. Karena rumah ini kan salah satunya dibantu ini. Betul, rumah ini kan kebutuhan yang sangat mendesak biasanya kalau untuk orang lain. Apalagi mungkin pemuda-pemuda yang baru nikah, mungkin belum punya rumah ya Pak ya, atau mungkin sudah mau deket pensiun tapi belum punya rumah ini Pak ya. Mungkin bisa dibantu oleh anak-anaknya untuk dicicil. Iya, dibantu oleh PT Sadina Land. Pasti semua punya solusi Bapak ya. Iya. Dan di kita itu sebenarnya nggak mesti beli juga sih. Nggak mesti beli. Mereka mau hanya membantu. Konsultasi gitu, konsultasi bagaimana cara memiliki properti dengan mudah, dengan terjangkau, bagaimana supaya properti yang kita miliki itu berkah gitu. Silakan, kita juga menerima konsultasi dari para umat masyarakat ini ya. Masyarakat. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Baik Bapak, mungkin teman-teman demikianlah bincang-bincang santai kita bersama CEO dari PT Sadina Land. Alhamdulillah sangat bermanfaat dan benar-benar saya dibuat terkagum karena dari nol sampai hingga saat ini sudah ada di klaster Nabawi 8, Masya Allah, dari 1 di tahun 2013 sampai saat ini di tahun 2022 sudah mencapai di puncak yang tinggi dan sekarang Alhamdulillah sudah mau keluar dari daerah Balikpapan ya Bapak. Masya Allah, terus semangat bersama tim ya Bapak. Dan saya tahunya ini karyawan-karyawannya makin bertambah terus Bapak ya. Alhamdulillah dalam masa pandemi yang mungkin dari yang lain masih nahan, kita Alhamdulillah Allah kasih kita rezeki untuk menambah karyawan-karyawan. Masya Allah, semoga dimudahkan rezekinya, diperlancar segala urusannya Bapak ya. Alhamdulillah, demikianlah teman-teman segmen kali ini. Insya Allah di segmen berikutnya kita akan bincang-bincang di lain waktu lagi bersama saya Andi Novitasari dan CEO-nya PT Sadina Land Bapak Dodi Indra Putra. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.